Daripada Abdullah ibni Syikhir. Ini nama sahabat Nabi SAW. Jarang kita mendengarnya. Abdullah ibni Syikhir. Syikhir dengan shin, bukan dengan sin, tapi dengan shin. Syikhir, sahabat Nabi SAW. Beliau ini wafat, ada yang mengatakan tahun 90-an Hijriyah, ada yang mengatakan wafat beliau tahun 85 Hijriyah. Beliau ini sahabat yang menetap di daerah Basrah di Irak. Jadi beliau ini dari Madinah ditugaskan oleh para sahabat Nabi secara bergiliran sampai kepada masanya sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai ke masa Muawiyah bin Abi Sufyan di Irak atau di Basrah. Ini nama beliau Abdullah bin Syikhir. Beliau ini juga sering bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang ia dengar dari baginda Nabi adalah hadis tentang hadis yang akan kita baca ini. Ada juga hadis yang ia dengar dari Rasulullah yang ia nampak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi basak. Basak ini meludah dan Nabi sedang dalam keadaan salat. Kan kadang kita ketika salat, kita yang punya dahak itu kadang dahak ni keluar dia. Mungkin dengan imam batuk atau mungkin dengan cara kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, keluar dahak. Bagaimana hukum? Ditelan batal salat. Dibuang ke mana? Kita buang ke depan tak boleh. Larangan hadis jelas dalam hadis Bukhari. Kiri kanan juga tak boleh. Kiri ada orang, kanan ada orang. Ke belakang mana bisa kepala putar ke belakang. Apa cara ya? Jadi Syikhir inilah yang menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang basak wa huwa yusalli gini. Nabi membuang ludahnya. Ludah maksudnya yang bercampur dengan dahak. Dibuang Nabi ketika salat. Syikhir nampak. Kemana dibuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala qadamil yusrah. Ala kadamihil yusra, ke telapak kaki beliau yang sebelah kiri. Jadi di kiri, telapak kaki sebelah kiri, Nabi buang bagian ke kiri sedikit, Nabi apakan ke telapak kaki, Nabi ginikan telapak kaki, kemudian meludah ke bagian situ. Itu yang menampakkannya adalah syikhir. Jadi ke belakang tak boleh, tak mungkin. Ke samping kiri kanan tak mungkin. Ke depan tak boleh. Ke depan ada larangan meludah ke depan, tak boleh ketika salat. Jangankan untuk meludah, membuang yang tertinggal di dalam mulut kita. Kan kadang kita belum gosok gigi langsung salat. Kadang ada yang terasa cabenya kah, nasinya kah, apa segala macam, kan kita nak buang tu. Itu tak boleh juga ke depan itu kita buang. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Syikhir ini, Nabi membuang ke bahagian daripada telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama banyak berkomentar tentang hadis itu. Itu dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi, yang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada semennya, tidak berkeramik, tidak berkarpet. Macam mana dengan situasi kalau masjid kita hari ini dibuang ke bawah? Marah pengurus ke kita, ya kan? Marah pengurus. Nanti disuruh pula, dihukumi pula kita oleh pengurus tu untuk membasuhnya nanti. Dihukumnya pula kita untuk membasuhnya. Ada kejadian Pak di daerah kita ini. Di daerah kita ini ada jemaah numpang salat. Jemaah numpang salat tadi ternyata jemaah ini bawa anak, kemudian anak tadi pipis dia di karpet itu, dihukum oleh pengurus masjid. Jadi kata pengurus masjid, itu tanggung jawab ibu untuk membersihkannya. Itu tanggung jawab ibu untuk membersihkannya, digulungnya, dibongkarnya oleh pengurus tadi. Kemudian kalau ibu tak bisa, kami yang mencucikan ke sini uang. Berapa? Cukup mahal ketika itu, kalau tak salah sampai 250.000 ketika itu. Ini orang tu cerita ke saya. Pengurus masjid ada uang infak, pakai aja lah infak itu untuk membersihkan. Apabila orang untuk dihukum seperti itu. Ya, itu untuk pelajaran bagi ibu tu boleh. Nanti anaknya kalau dibawa ke masjid pakai pempes boleh. Tapi jangan seperti kasar seperti itu. Kali kita trauma orang nanti ke masjid itu nanti. Ini ada yang bercerita kita seperti itu. Jadi apalah, kalau nak bisa buat sini aja lah duit, biar kami aja yang apa kata. Gitulah bahasa ya. Sini aja lah duit, biar kami yang nyucinya nanti kata dia.
Nah, kita ya dia kan tak ingin juga dia anaknya pipis di sana. Kan tak ingin juga dia. Ya cuma karena qadarullah saja sebenarnya. Anak dia bawa pempes pun tak terpasang, pipis dia. Ya, itu ma'fu anhu ajalah, dimaafkan ajalah. Ya maafkan, suruh kita yang cuci boleh tak apa-apa lah, biar kami nanti cuci. Kita kan banyak ada jemaah yang tetap. Karena orang tu numpang salat ke kita, dia tamu mesti untuk kita layani. Begitu. Jadi Nabi SAW ketika ketika basak itu banyak mulut Nabi SAW, di mulut Nabi SAW dahak, kemudian air liur, Nabi membuangnya di telapak kaki Nabi sebelah kiri. Jadi kalau ulama banyak berkomentar seperti itu, ada yang mengatakan itu ketika masjid Nabi SAW dengan tidak ada karpetnya, dengan tidak ada keramiknya, dengan tidak ada semennya. Tapi untuk kita hari ini maka ada, boleh kita tengok di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam Hasyiah Bajuri ada, dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Cara membuangnya itu adalah dengan cara memasukkan ke dalam saku kalau kita hari ini. Nah, itu gunanya saku di depan itu bagi laki-laki. Jadi terasa dah gini kan aja dah. Nah, boleh bawa salat. Nah, boleh sebenarnya. Karena tak nak najis dia. Tidak najis. Itu guna saku. Ada cik layak. Tak ada juga lagi dengan selendang kan dia. Dalam I'anatul Talibin dijelaskan itu. Dengan selendang. Selendang dengan ridak. Bawa dia ke ujung. Ambil dia. Atau dengan bagian ujung kain kita. Dahak tadi. Karena Imam Malik berpendapat meludah ketika salat hukumnya haram. Jadi mesti dibawa saja dia ke depan, kemudian ambil dia di bagian bibir kita. Kalau meludah gitu itu yang tak dibolehkan. Begitu karena dalam keadaan salat. Tapi Nabi SAW basak, memang Nabi meludahi tapi ke bagian kiri, kemudian ditumit di telapak kaki yang sebelah kiri. Siapa yang menengoknya? Syekh inilah yang menengok, Syekh inilah yang menengok Nabi meludah itu. Jadi sahabat-sahabat ini berbeda-beda kadang di antara sahabat yang memandang baginda Nabi SAW. Kadang si fulan ada dengan Nabi, kadang si fulan ni tak ada dengan Nabi. Kadang ada orang bertanya, Nabi SAW ada sahabat ini. Jadi tidak mungkin seluruh hadis diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Tak mungkin. Karena banyak kejadian, banyak perkara yang dilihat atau yang didengar oleh Nabi SAW. Kadang Nabi itu berdua dengan isteri saja. Nabi dengan isteri, kadang ditemani pula oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Seperti hadis yang kita baca kemarin dalam Sahih Bukhari itu, dalam Bahjatun Nufus itu, Nabi sedang duduk dengan Sayyidah Aisyah di rumah ini. Di situ ada Abu Bakar. Datanglah perempuan, isteri Rifa'ah, isteri Rifa'atul Qurazi namanya, janda Rifa'ah Qurazi ini. Datang perempuan ini ke Rasulullah SAW. Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, aku setelah diceraikan oleh Rifa'atul Qurazi dengan cerai 3, dengan tolak 3. Aku diceraikan oleh Rifa'atul Qurazi dengan talak 3. Tapi iddahku sudah habis. Iddahku sudah tak ada lagi. Aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair ya Rasulullah. Jadi kenapa kata Rasulullah? Kata perempuan tadi, Abdurrahman bin Zubair ini ya Rasulullah. Ini bahasa hadis nih, bahasa hadis. Punya dia itu diumpamakan seperti hadis itu katsaubin, seperti kain yang begitu kecil. Maksudnya punyanya Abdurrahman bin Zubair ni kecil, tidak kuat dan tidak besar. Maksudnya aku tak puas dengan punyanya Abdurrahman bin Zubair. Bayangkan Abdurrahman bin Zubair ku cucu Abu Bakar. Cucu Abu Bakar, anak dari Sayyidatuna Asma. Jadi bagaimana? Dia menyenangkan dirinya saja ya Rasulullah. Maksudnya inyo aja yang dapat lemak lendak dah kata perempuan ini. Nampak kali lemah akal perempuan itu. Ditanya ke Rasulullah dalam keadaan berani dia. Di situ ada Sayyidah Aisyah. Jadi kata Nabi, hadis ni Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan. Jadi kata Nabi kepada perempuan ini, jadi maksud engkau bertanya ini kepada aku, antarji'i,
supaya engkau balik kepada Rifa'at al-Qurazi. Ya, kata baginda Nabi. Ya, kata Rasulullah, tak, belum boleh, kata Rasulullah. Belum boleh illa kecuali engkau mendapatkan kenikmatan daripadanya, dia pun mendapatkan kenikmatan daripada engkau. Ini tentang talak 3 ni. Maka talak 3 itu kan termasuk bain kubra. Ketika seseorang ingin balik lagi, ingin kembali lagi, maka mesti dia nikahun ghairuh, kata dalam Al-Quran. Mesti dia menikah dengan yang lain. Menikah dengan yang lain itu pun mesti dipastikan wajib harus jima atau hubungan suami isteri. Itu maksud hadis itu. Jadi yang muhalil tadi itu, kalau di kita apa nama muhalil itu? Cina buto, iya kan, itu Cina buto itu kan. Muhalil. Jadi maksud amba mengkongsikan hadis itu yang tahu hadis itu cuma Abu Bakar dengan Aisyah, karena memang Nabi duduk dengan Abu Bakar dengan Aisyah. Samalah persis hadisnya dengan Syikhir menengok Nabi yang meludah Nabi sedang salat. Berarti imma ini di rumah Nabi, ada kala ini di masjid Nabi, tapi Nabi sedang melaksanakan salat sunnah. Jadi Syikhir yang meriwayatkan hadis. Nampak oleh beliau Nabi ketika basak itu meludah, mengeluarkan dahak daripada mulutnya, dan Nabi sedang dalam keadaan salat ke telapak kaki sebelah kiri. Itu yang meriwayatkan hadisnya adalah Syikhir radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Nabi itu berbeza-beza ni. Aku tak tahu hadis itu, kata Sayyidina Muaz bin Jabal kepada Sayyidina Bilal. Dah diberikan hadis itu kepada Sayyidina Bilal. Bukan berarti dia tak pernah, Rasulullah tak tahu hadis Nabi, duduk taruh je dan Nabi. Tak bisa. Sahabat Nabi itu diakui, aku tak pernah mendengar hadis itu. Dan bahkan sahabat Nabi SAW setelah Nabi wafat, mereka duduk, mereka saling bertukar hadis Nabi SAW. Si fulan mendengarkan ini, si fulan diberikan pula ini, si fulan dengar ini diberikan pula. Itu yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Itu yang pencinta ilmu, sehingga ada di antara mereka khilaf, tapi khilaf itu tidak mereka besar-besarkan. Ada perbedaan di antara mereka, tapi mereka tidak membesar-besarkan. Ya, contoh ketika penulisan Al-Quran, menurut Abu Bakar tidak setuju, tapi Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain setuju. Akhirnya dirayulah Abu Bakar untuk mau mengokekan, merestui, karena Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya jadilah penulisan Al-Quran ketika itu. Jadi perbedaan sebenarnya sudah ada di zaman sahabat Nabi SAW. Tapi para sahabat, perbedaan itu tidak dijadikan sesuatu yang membuat dia berkelahi atau berpisah. Tidak. Mereka tetap bersama. Begitulah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya seperti talak 3 jatuh 1 itu sahabat sudah mulai khilaf dari dahulunya. Kata sahabat si fulan, aku pernah mendengar Rasulullah talak 3 itu jatuh 1. Kata sahabat yang lain, talak 3 sekaligus jatuh 3. Apalagi dengan talak 3 sekali, dengan 3 kali jatuh 3. Akhirnya berunding, dah kawan tadi mengamalkan dengan pendapat dia, kawan tadi mengamalkan dengan pendapat dia. Cuma ulama fuqaha di bawah lagi, di zaman salafun salih mulai diteliti hadis kedua tadi. Maka dimunculkanlah sebuah hukum di antara dua hadis yang berbeda tadi. Maka yang dipakai adalah hadis talak 3 jatuh 3. Itu disepakati oleh para ulama, kecuali Ibn Taymiyah mengatakan talak 3 jatuh 1 menurut Ibn Taymiyah. Tapi menurut Imam Syafi'i, apalagi dalam mazhab Syafi'i, talak 3 jatuh 3. Begitu dia. Aku talak engkau dengan talak 1000, kata dia umpamanya. 1000 itu butuh kepada kinayah. Ya, kalau 1000 tu kata dia niat di dalam hati memang saya habis talak, ya habislah talak 3 berarti. Tapi kalau 1000 tu kata dia diambil sejangka 1 di depan, maka talak 1. Talak tu kan ada 2, ada sarih, ada kinayah. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup selalu dengan hukum ahkam, hidup selalu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memandang Nabi saja itu sudah bagian daripada sumber hukum. Sahabat memandang, bayangkanlah sampai sahabat memandang
cara Nabi menyisir rambut. Untuk apalah kira-kira itu tuh? Itu kenapa itu kok bisa dipandang itu? Karena ada mahabbah. Cara menyisir rambut. Kadang cara menggosok gigi Nabi pun diperhatikan. Tengok riwayat hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi menggosok gigi. Kelingking Nabi keluarkan dengan telunjuk, kemudian apa diselipkan di sini. Seperti ini. Diperhatikan oleh sahabat Nabi menggosok gigi. Bayangkan itu. Kenapa kok bisa sampai ke tahap itu diperhatikan? Karena cinta. Karena cinta. Dan kita mengikutinya mendapatkan pahala. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau memang kalian mengatakan kalian ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti akan daku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh cara ditiru oleh sahabat. Memakai kain sarung Nabi macam mana caranya, Nabi memakai selendang bagaimana caranya, Nabi memakai sendal. Sampai ke tahap apa tadi? Menggosok gigi pun ditiru oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara memakai parfum ditiru juga Nabi oleh para sahabat. Maka ada sahabat yang belajar dengan Nabi bin nadharah. Nadharah maksudnya dengan memandang. Dengan memandang saja, cukup dengan memandang saja. Dia tak ada menulis, tidak ada menghafal. Dia banyak memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadharah. Kalau Abu Bakar lebih banyak, Sayyidina Abi Hurairah lebih banyak belajar dengan Nabi ta'lim. Ta'lim memang seperti ini, belajarnya dengan mencatatnya, dengan menghafalnya, dengan menghafalnya, menghafal. Sayyidina Abdullah bin Umar enggak. Sayyidina Abdullah bin Umar banyak belajar dengan cara memandang saja. Ditengok saja Nabi oleh Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar lebih banyak mengetahui gerak-gerik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak gerak-gerik Nabi yang ditiru oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sampai Nabi buang air kecil pun di mana tempatnya ditirunya. Sampai cara senyum Nabi. Mana ada orang yang sanggup meniru yang seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Maka orang-orang soleh memang jadi acuan kita untuk kita tiru. Baik dari segi amalannya, dari segi akhlaknya, itu mesti harus kita tiru. Dan memang dia jadi uswatun hasanah. Tak ada di agama lain ini, tak ada ini. Ini yang adanya di dalam Islam. Kenapa? Karena hadis itu diturunkan secara turun-temurun dengan adanya sanad. Tahu kita bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.